Penganiaya Dr. Koas Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya atau Unsri Palembang ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu 14 Desember 2024. Diketahui tersangka bernama Fadila alias Datuk berusia 36 tahun yang menganiaya Dr. Koas Unsri Palembang bernama Muhammad Lutfi. Datuk ini diketahui juga dihadirkan dalam press release di Treskrimum Polda Sumatera Selatan hari ini. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Sel, yakni Rahmat Kurniawan. Halo rekan Rahmat. Halo rekan Andi. Baik, rekan Rahmat, ini seperti apa perkembangan kasus penganiayaan terhadap Dr. Koas Unsri Palembang tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik, jadi dapat kami laporkan untuk update kasus penganiayaan terhadap Dr. Koas FK Unsri. Dapat kami sampaikan saat ini pelaku penganiayaan yang bernama Fadila alias Datuk sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya pada hari Jumat kemarin tersangka ini diantar oleh kuasa hukumnya ke Polda Sumsel guna menjalani pemeriksaan. Dan setelah menjalani pemeriksaan dari pagi sekitar pukul setengah 11 hingga malam hari dan akhirnya hari ini Datuk ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan dan polisi juga sudah mengantongi barang bukti yakni berupa visum korban, terus juga ada bukti rekaman CCTV di lokasi kafe yang ada di Jalan Demang Lebar Daun beserta pakaian dan juga pakaian pelaku dan juga pakaian korban begitu. Dan untuk pengakuan dari tersangka sendiri, ia ini mengaku hilaf karena lantaran melihat majikannya atau uh, ibu dari mahasiswi yang berseteru dengan koas ini tidak ditanggapi ketika membahas soal perubahan jadwal jaga koas anaknya yang bernama Lady. Dan di situ pelaku merasa emosional ketika melihat ibu Lina ini tidak ditanggapi oleh korban sampai akhirnya melakukan penganiayaan. Terus juga tadi disampaikan oleh Direskrim Polda Sumsel yakni Kombes Pol Muhammad Anwar Reksowijoyo menegaskan juga bahwa tersangka ini melakukan penganiayaan tanpa disuruh oleh ibu dari Ibu Lina dan secara spontan emosional lantaran melihat Ibu Lina ini tidak ditanggapi oleh korban ketika membahas perubahan jadwal koas. Dan tadi juga pelaku sempat mengungkapkan permintaan maaf kepada korban dan juga Ibu Lina dan juga keluarga karena akibat perbuatannya yang melakukan penganiayaan, kini keluarga turut merasakan imbasnya. Dan saat ini pelaku masih ditahan di Polda Sumsel. Begitu sementara untuk update-nya, rekan. Baik, rekan Rahmat. Untuk penegasan, ini status dari pelaku ini atau Datuk ini apa hubungannya dengan Ibu LN tersebut? Ya, jadi dapat kami sampaikan juga hubungan pelaku Datuk dengan Ibu LN ini adalah sopir dan juga majikan atau ibu dari mahasiswi yang berinisial LY ini. Jadi diketahui tersangka ini sudah bekerja dengan keluarga tersebut sudah kurang lebih 20 tahun dan awalnya tersangka ini dihubungi oleh Ibu LN untuk meminta diantarkan ke rumah sakit Siti Fatimah. Lalu kemudian saat sampai di depan rumah sakit Siti Fatimah, tiba-tiba Ibu LN ini minta diantar ke Jalan Demang Lebar Daun, tepatnya di kafe Storia yang ada di lokasi tersebut. Dan itulah yang menjadi TKP penganiayaan itu. Begitu, rekan. Baik, artinya ini juga Datuk sendiri ini memang diserahkan ke kantor polisi setelah kejadian tersebut. Ini apakah benar dari memang ini atas arahan dari Ibu LN sendiri? Ya, seperti itu. Jadi kuasa hukum dari keluarga Ibu LN juga mengungkapkan bahwasannya setelah adanya laporan, pihaknya berusaha kooperatif dan menghormati proses hukum sehingga menyerahkan Datuk kepada kepolisian dan eh, pihak keluarga juga tidak membenarkan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Datuk sendiri. Makanya dari situ kuasa hukum menyerahkan Datuk ke Polda Sumsel dan menjalani pemeriksaan pada hari Jumat kemarin begitu, rekan. Baik, sejauh ini artinya memang proses hukum masih terus berjalan ya. Namun apakah ada
potensi adanya perdamaian seperti itu kira-kira? Untuk potensi perdamaian belum ada karena saat ini juga korban sudah pulang dari rumah sakit dan informasi yang kami dapat korban diajak keluarga ke Jakarta untuk sementara ini dan untuk dari ke proses hukum sendiri tadi disampaikan oleh Direskrimum bahwa terus berjalan untuk saat ini dan pelaku dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Begitu kan? Baik, terima kasih jurnalis Tribun Sumsel Rahmat Kurniawan atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Dan keluarga sudah tinggal di mana? Di itu sampai main tangan di pertemuan. Kamu tahu kenapa kamu diminta sama ibu itu untuk ngantar ke kafe itu? Iya. Apa instruksinya apa? Enggak ada apa-apa. Yang mau kamu kalau yang menyuruh tidak ada Pak, saya hilang Pak. Bukan, kamu dari sebelum di situ dari mana? Dari rumah Pak. Dari rumah. Iya, kamu diminta oleh Pakmu untuk antar di seluruh rumah Pak. Seluruh rumah. Iya. Setelah itu saya ke rumah Pak. Tunggu turun Pak, baru pergi. Minta antar ke rumah sakit Pak Timah. Diminta ke rumah sakit di Fatimah. Iya Pak. Sampai ke kami. Sampainya di depan pintu masuk rumah sakit sini Fatimah itu ibu nyuruh berhenti Pak, jangan masuk ke dalam rumah sakit. Habis itu disuruh ibu tidak jadi ke rumah sakit sini Fatimah, langsung aja ke Demam. Ada Pak? Iya Pak. Merasa ada kuasa? Tidak Pak. Ya. Apa bentuk penyesalannya? Saya menyesal Pak telah melakukan penganiayaan terhadap korban Pak. Dan saya juga meminta maaf kepada korban Lutfi dan keluarganya. Bang, itu bisa ngadep sini Bang, langsung ini banyak yang lihat ini Bang. Lihat kamera. Ya, lihat kamera untuk Saya meminta maaf kepada korban Lutfi dan keluarganya karena saya telah melakukan penganiayaan kepadanya. majikanmu bela enggak? Dan juga kepada keluarga Ibu Lina, Bapak Dewi dan Lady, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena masalah ini mereka terkena imbasnya dari perbuatan saya, Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.